Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala wa yarda. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati para pejabat PT Insight Investment Management dan semua yang hadir di meeting Zoom, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, tidak terhingga, tidak sanggup kita menghitungnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya, karena banyaknya nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yang Allah firmankan tentang mereka, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Kita termasuk mudah-mudahan yang sedikit, yaitu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, manusia yang mencintai kita dan wajib bagi kita untuk mencintainya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umatnya yang beriman kepadanya sampai akhir masa. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dan merupakan nikmat Allah yang patut kita syukuri adalah keberadaan kita di bulan suci Ramadan, dan kita juga bisa mengamalkan amaliyah atau ibadah di bulan suci ini. Mudah-mudahan ini pertanda kebaikan untuk kita. Dan nikmat Ramadan merupakan nikmat yang besar apabila seorang mukmin mendapatinya. Dan tentunya cara mensyukurnya adalah dengan mengisi bulan Ramadan itu dengan memaksimalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau yang diriwayatkan tentang bagaimana Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Sebelum datang bulan suci Ramadan, beliau berdoa kepada Allah, dan tentunya doa ini adalah mengajarkan kepada umatnya juga agar senantiasa berdoa kepada Allah untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena ternyata kalau kita perhatikan, banyak di antara kaum muslimin yang tidak atau yang meninggal dunia. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang meninggal dunia sebelum masuknya bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu ada rahasia di sini tersirat bahwa di antara hikmah doa ini adalah, ya, kita meminta kepada Allah agar dipanjangkan usia kita sampai ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bulan Ramadan. Kalau kita melihat di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad, bahwa ada seorang sahabat yang bernama Talhah ibn Ubaidillah. Sahabat ini bernama Talhah bin Ubaidillah dan termasuk salah seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada 10 yang dijamin oleh Nabi masuk surga, di antaranya adalah Talhah bin Ubaidillah. Suatu hari Talhah bin Ubaidillah bermimpi, ya, bermimpi berjumpa dengan 2 orang sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi ini 2 orang sudah meninggal dunia. Yang satu meninggal karena berjihad di jalan Allah, mati syahid. Mati syahid, kemudian 1 tahun setelahnya kawannya meninggal di atas kasur. Di dalam mimpi Talhah melihat kedua sahabat tadi ini ketika di akhirat nanti, ternyata yang pertama kali
diperintahkan untuk masuk ke dalam surga adalah yang meninggal di atas kasur, bukan yang mati syahid. Kemudian Tolhah bertanya-tanya, apa maksud dari mimpi ini? Sampai akhirnya Tolhah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian Tolhah bercerita tentang mimpinya tadi itu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa orang yang mati di atas kasur, yang meninggal atau sahabat yang meninggal di atas kasur, ternyata dia duluan yang diperintahkan untuk masuk surga, sementara yang mati syahid masih belakangan. Kata Nabi, bukankah yang meninggal di atas kasur itu mendapati Ramadan, mendapati bulan Ramadan? Bukankah dia ibadah puasa di dalamnya, melaksanakan ketaatan di dalamnya? Sehingga ketaatan-ketaatan itulah yang dia lakukan di bulan Ramadan, mengangkat derajat dia ke derajat yang tinggi, mengalahkan orang-orang yang mati syahid. Jadi bukan hal yang remeh atau sepele ketika seorang hamba diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mendapati bulan Ramadan. Ini nikmat yang besar yang patut disyukuri. Para jamaah yang dimuliakan Allah, para hadirin di meeting Zoom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita manfaatkan keberadaan kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ayyaman ma'dudat, hari yang hanya beberapa bilangan saja, kata Allah Subhanahu wa taala. 29 hari, kadang 30 hari. Maka kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai detik atau menit yang berlalu di bulan Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa ada kebaikan di dalamnya bagi kita. Para hadirin meeting Zoom yang dimuliakan Allah, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah menumbuhkan semangat beribadah dan kebaikan. Tentunya ini tema yang baik sekali, karena kita sebagai seorang muslim ya harus saling mengingatkan. Kadang kita lupa, ya, di antara kita kadang terlupa, ya, kadang lalai. Maka kita harus saling mengingatkan untuk senantiasa menumbuhkan semangat beribadah dan kebaikan. Apalagi kita berada di bulan yang penuh dengan kebaikan ini, yaitu bulan Ramadan. Para hadirin meeting Zoom yang dimuliakan Allah, bagaimana cara ya kita menumbuhkan semangat beribadah dan kebaikan? Ada beberapa poin, di antaranya adalah yang pertama, tentunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia Allah ciptakan menjadi manusia atau hamba yang lemah, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam ini pelaku kesalahan dan dosa. Wa khairal khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya mereka yang melakukan dosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertaubatlah kalian semuanya, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi taubat ini memang diperintahkan. Karena manusia pelaku dosa. Dan obatnya dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana juga di dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai anak Adam, kalian ini senantiasa melakukan kesalahan dan dosa setiap malam, setiap hari dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku, kata Allah, adalah yang maha mengampuni dosa kalian. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Jadi poin yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bertobat kepada Allah, maka Allah akan hapus dosa-dosanya. Ya. Bahkan di dalam ayat disebutkan, saking cintanya Allah kepada hambanya, sayangnya Allah kepada hambanya,
ketika hamba itu melakukan perbuatan dosa yang begitu banyak, begitu banyak. Ketika hamba itu bertobat, maka kata Allah, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosanya menjadi pahala. Luar biasa. Jadi besarnya rahmat dan kasih sayang Allah kepada manusia. Dosa yang manusia tersebut lakukan ketika dia bertobat, misalnya dosa yang seluas langit dan bumi. Namun ketika dia bertobat kepada Allah, Allah akan ganti itu dosa menjadi pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan orang yang bertobat tadi pada hari kiamat. Bagaimana cara bertobat? Tentunya yang pertama adalah ketika melakukan perbuatan dosa, langsung kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau membaca doa Sayyidul Istighfar, ya, yang merupakan salah satu doa zikir pagi petang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah induknya istighfar. Yang di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan apabila seorang hamba membacanya di waktu pagi dan di siangnya atau di sorenya dia meninggal dunia, maka masuklah dia ke dalam surga. Begitu juga siapa yang membacanya di waktu sore, apabila dia malamnya atau paginya meninggal dunia, maka masuklah dia ke dalam surga, dijamin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama untuk kita bertobat adalah beristighfar. Yang kedua adalah menyesali perbuatan yang telah dilakukan dari dosa-dosa tersebut. Ya, tidak kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu baru disebut dengan taubat, bukan taubat sambel, ya. Habis bikin dosa, bikin lagi, dosa lagi, bikin lagi, ya. Jadi menyepelekan maksiat ini bahaya. Jadi untuk kita diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi serta menutupinya dengan amal-amal saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan akan menghapus segala dosa dan kesalahan. Ketika kita wudhu nih untuk sholat, maka jatuh semua dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa tangan kita, dosa yang dilakukan oleh mata kita, lisan kita, itu berguguran. Itulah amal saleh yang apabila seorang hamba melakukannya, termasuk menjadi penggugur dosa. Jadi itu poin yang pertama, bertobat kepada Allah. Karena dosa pada hakikatnya menjadikan hamba itu menjadi berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Sehingga dia nggak semangat. Dia nggak semangat, jadi males, ya, lesu untuk beribadah tentunya, ya. Kalau lagi azan datang dia malas-malasan, itu sebenarnya dosa. Ya. Kalau kita lihat, ya, orang-orang tua yang mereka ahli ibadah, mereka bisa bangun pagi, berangkat ke masjid, ya, mungkin dengan tongkat mereka, ya, berangkat menuju masjid. Sementara anak-anak muda banyak yang ketiduran, ya, banyak yang ketiduran, banyak yang berat untuk berangkat menuju masjid. Jadi yang pertama adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, untuk menumbuhkan semangat beribadah dan kebaikan adalah belajar Islam, belajar keislaman. Meliputi apa belajar keislaman? Tentunya meliputi akidah. Ya, penting sekali masalah akidah ini, sebagaimana yang memang di Al-Quran senantiasa ditekankan kepada manusia untuk mempelajari akidah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim
Ya, mungkin tadi terputus ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Nabi Ibrahim dengan kedudukan yang tinggi di sisi Allah masih mengkhawatirkan jangan sampai dirinya itu terperosok kepada penyembahan berhala. Begitu juga anak-anaknya. Juga Nabi Yakub alaihi salam ketika akan meninggal dunia, Nabi Yakub memanggil anak-anaknya, kemudian Nabi Yakub bertanya kepada mereka, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian menjadi saksi, kata Allah, ketika datang kepada Yakub kematian. Ketika Yakub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kata anak-anak Yakub yang 12 orang itu, mereka mengatakan, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhan yang Esa, dan kami semua beragama Islam. Jadi pentingnya kita belajar akidah, belajar tauhid yang benar sehingga kita tidak terperosok kepada kesyirikan. Ya, sebaliknya, dosa-dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, apabila dia mati, walaupun belum sempat bertobat kepada Allah, ada kemungkinan diampuni. Tapi kalau dosa syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syirik yang dibawa mati. Maka pelajarilah, belajar tauhid, belajar akidah. Kemudian belajar apa lagi? Belajar akhlak. Karena akhlak ini merupakan satu kesatuan dengan akidah. Apabila akidahnya bagus, mesti akhlaknya bagus. Dan akhlak ini penting di dalam Islam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang keutamaan akhlak yang mulia, bahwa mereka yang memiliki akhlak mulia akan dibersamakan dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat kedudukannya pada hari kiamat dengan aku adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, bagus perangainya. Ya, pelajarilah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara beliau berakhlak kepada Allah, beliau berakhlak kepada para sahabatnya, beliau berakhlak kepada orang yang lebih tua, kepada anak kecil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan di muka bumi. Maka gali kita lihat apa yang menjadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiru, kita contoh, kita teladani. Karena itu termasuk juga penyemangat dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga belajar tentang ibadah, tentang sholat 5 waktu, berwudu, kemudian juga cara membaca Al-Quran. Ini penting sekali. Tidak ada kata terlambat bagi seseorang yang ingin belajar Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran itu turun, sebagian sahabat sudah ada yang tua-tua, ada yang sepuh-sepuh. Tapi karena mereka semangat, sehingga mereka bisa sampai ada yang hafal Al-Quran. Maka nggak ada istilah, wah udah telat, udah tua gitu. Tetap belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Panggil guru ngaji ke rumah. Ya, belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarinya. Tidak ada ruginya, ya. Kalau kita mempelajari Islam, ya,
tentang akidah, akhlak, dan ibadah yang meliputi juga sholat, baca Quran, dan yang lainnya, maka kita memiliki bekal sehingga kita beribadah itu lebih bermakna, ya, lebih kita meresapi, ya, lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga agar semangat beribadah dan melakukan kebajikan atau kebaikan adalah mencari dan bergaul dengan orang yang soleh. Kita cari teman-teman kita, eh, orang-orang yang soleh. Kita jadikan komunitas di sekitar kita adalah orang-orang yang baik. Al-insanu ibnu bi'atihi. Seseorang itu adalah bentukan lingkungannya, anak lingkungannya. Makanya penting sekali kita melihat lingkungan, ya, untuk kita pribadi maupun keluarga kita, anak-anak kita, ya. Karena mereka ini akan terbentuk dengan lingkungannya. Dengan siapa mereka bergaul, di mana kita sekolahkan mereka, ya. Kita lihat juga sekarang yang jadi pegangan mereka HP ini harus kita perhatikan anak-anak kita nih. Jadi jangan sampai kita lepas begitu aja dia megang HP, karena di dalam HP ini banyak sekali hal-hal yang negatif, ya. Yang kalau kita biarkan mereka akan tenggelam dalam hal-hal yang negatif. Naudzubillah, dari game-game. Kalau bisa dikurangi. Kalau dilarang, bisa dilarang full, maka itu lebih baik. Karena masa-masa mereka adalah untuk belajar, untuk menghafal. Itu jangan sampai dirusak dengan sibuk dengan game, ya. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Di dalam doa kunut, ya, Allahumma hdini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk bersama dengan orang-orang yang engkau beri petunjuk. Wa'afini fiman afait, berikanlah aku afiat, ya, keselamatan bersama orang-orang yang engkau berikan keselamatan. Jadi komunitas. Bahkan dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Komunitas. Di dalam hadis yang sahih, ketika ada seorang yang ingin bertobat kepada Allah setelah dia membunuh 99 orang, dia datang ke rahib. Dia datang ke seorang pendeta. Ini cerita di zaman Bani Israel, ya. Ketika ada seorang rahib ingin bertobat, ada seseorang ingin bertobat, dia mendatangi rahib. Kata rahib, dosa kamu apa? Aku telah membunuh 99 orang. Kata rahib, kamu tidak bisa tobat karena dosamu kelewat banyak. Akhirnya dia ambil, orang tadi itu ambil pedangnya, dia ambil pedang. Ya, kemudian dia mendatangi rahib berikutnya, yang rahib yang selanjutnya mengatakan, kamu kalau mau tobat, kamu harus pindah dari kampung kamu menuju kampung yang baru. Di sana kampung yang baru itu ada orang-orang yang soleh.
orang-orang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah. Akhirnya dia pun pergi menuju kampung yang baru, kampungnya orang-orang soleh. Di dalam perjalanan meninggal dunia. Padahal dia masih jauh jaraknya dengan kampungnya orang-orang yang soleh. Nah, kemudian malaikat datang turun, malaikat azab dengan malaikat rahmat. Yang azab mau bawa dia ke neraka, yang rahmat mau bawa dia ke surga. Sehingga berselisihlah malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada para malaikat untuk mengukur ya posisi mayat itu ada di mana. Masih jauh gak ke kampungnya orang soleh atau sudah dekat? Kalau masih jauh maka dibawa malaikat azab. Nah, ternyata rahmat Allah begitu luas. Allah memerintahkan bumi untuk bergeser. Sehingga bumi bergeser, maka mayatnya orang yang tadi ingin bertobat, Allah dekatkan kepada kampungnya orang yang soleh. Sehingga begitu diukur oleh malaikat, ternyata malaikat rahmatlah yang berhak untuk membawa dia ke alam kebahagiaan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari komunitas dan bergaul ya dengan orang-orang yang soleh karena ini mempengaruhi kepribadian kita. Al-insan al-mar'u ma'a man ahab, kata Nabi SAW. Seseorang itu bersama dengan siapa yang dia cintai. Ya. Kalau dia cinta berkawan dengan orang-orang yang soleh, maka di dunia akan mendapat kebaikan, di akhirat juga akan mendapatkan syafaat. Ya, poin yang keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah. Bagaimana berdoanya? Boleh pakai bahasa Arab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya untuk bisa berzikir mengingat Engkau dan bisa bersyukur kepadamu dan bisa beribadah dengan sebaik-baiknya. Minta tolong kepada Allah. Ya, karena manusia lemah, maka kita minta tolong agar dikuatkan, diberikan pertolongan untuk bisa berzikir, bersyukur, dan beribadah dengan baik. Ya. Kemudian juga kalau kita mau baca lagi la haula wala quwata illa billah. Kalau lagi lemes atau malas-malesan ibadah, kita baca la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Niscaya Allah akan bantu dan tolong. La haula wala quwata illa billah. La haula artinya tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya illa billah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang keempat, yaitu berdoa kepada Allah, meminta pertolongan untuk bisa beribadah dengan baik. Yang kelima adalah memaksakan diri kita untuk beribadah, dipaksa. Ya, mujahadah, berupaya, berusaha memaksa diri kita. Dan kita berlindung dari penyakit malas. Ya, kalau kita umpamakan ya, kita mulai ibadah itu memang berat. Seperti orang yang, kalau kita umpamakan seperti orang naik sepeda. Awalnya dia mungkin genjot sepedanya itu berat. Berat sekali. Lama-lama ketika sudah jalan lancar, enteng sudah. Itulah, jadi kita harus mulai. Kita harus mulai membiasakan diri beribadat kepada Allah. Misalnya kita hidupkan malam-malam kita bangun sebelum subuh. Ya, boleh kita beribadah di situ. Kita paksa. Kalau nggak dipaksa, kapan mau mulai? Ya, nanti ntar lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun terus, ntar, akhirnya keburu meninggal dunia. Begitu datang ajalnya, nyesel. Kenapa dulu nggak gini, kenapa dulu nggak gitu, ya kan? Jangan sampai kita tertipu oleh syaitan yang senantiasa yang senantiasa menggoda manusia agar manusia itu berangan-angan, nanti aja, sampai lewat bertahun-tahun dan akhirnya meninggal dalam keadaan lalai. Jadi kita paksa diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari kemalasan. Di antara doa yang dibaca juga ketika pagi dan petang, ada di situ doa yang bagus yang Nabi ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minal ham wal hazan wa a'udzubika minal ajaz wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Di antara doanya adalah wa a'udzubika minal ajaz. Aku berlindung padamu ya Allah dari lemah, wal kasal, dan dari malas. Ya, ini penyakit. Malas ini sebenarnya penyakit yang harus kita lawan ya
dengan doa dan kita bangkitkan semangat kita ya untuk melawan untuk keluar dari penyakit malas. Kemudian yang keenam, poin yang keenam adalah banyak mengingat mati sehingga bersiap untuk hidup setelah mati. Bukannya mengingat mati terus nggak mau usaha, wah ini nggak mau nggak mau kerja, nggak mau dagang, nggak mau bisnis, ujung-ujungnya mati, nggak gitu. Tapi mengingat mati adalah untuk mempersiapkan diri, membawa bekal di kehidupan yang abadi setelah kematian. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat kata Nabi. Perbanyak kalian mengingat kematian, mengingat penghancur kenikmatan yaitu kematian. Karena apa? Ketika kita mengingat kematian, kita akan sholat seolah-olah sholat kita ini sholat yang terakhir. Seolah-olah kita ibadat puasa mungkin Ramadan yang terakhir, sehingga kita bisa maksimal. Dan apalagi pahala-pahala yang Allah janjikan kepada mereka, orang-orang yang taat kepada Allah, ya, setelah kematian mereka akan mendapatinya. Itu yang harus kita hadirkan, banyak mengingat mati sehingga berusaha untuk mempersiapkan diri dengan berbekal amal saleh, dan kita juga mengimani, ya, menghadirkan balasan-balasan Allah bagi mereka-mereka yang senantiasa beramal saleh. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang beramal saleh. Bahkan Allah melipat gandakan pahala-pahala itu ketika seorang hamba meninggal dunia, dia akan melihat rekaman amal-amal dia. Amal yang baik, dia akan gembira. Dengan amal-amal baik, dia akan gembira. Bahkan saking gembiranya, sampai dia keluar keringat ketika meninggal dunia, ketika sakaratul maut. Saking gembiranya dia nggak bisa mengungkapkannya lagi karena sudah nggak bisa ngomong. Dia hanya mengeluarkan keringat dan dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang dia pernah lakukan di dunia. Maka kita banyak mengingat mati, tentunya bukan untuk lemes-lemesan, tapi untuk mempersiapkan diri, memperbanyak amal saleh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berbekal dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan 6 poin ini bisa kita amalkan dan kita bisa istiqamah untuk melaksanakan. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Yang kedua, belajar Islam, belajar akidah, belajar akhlak, belajar ibadah yang benar. Kemudian juga yang ketiga adalah mencari dan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah diberikan kekuatan, agar diberikan kekuatan untuk bisa beramal saleh. Yang kelima, memaksakan diri, ya, untuk memulai beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Yang keenam adalah banyak mengingat mati. Ya, mudah-mudahan poin ini bisa menjadi bekal kita, ya, menjadi tambahan ilmu kita, sehingga kita bisa semangat beribadah dan semangat berbuat kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan buka dialog, ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Ini masih online ya? Ya masih, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Karena kayaknya sinyalnya baik. Boleh kita mulai insya Allah tanya jawab seputar materi atau yang lainnya. Iya, baik, terima kasih. Penjelasan yang luar biasa sekali, sangat menarik. Ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Saya bacakan. Ini mengenai poin pertama tadi, mengenai taubat. Taubat dalam surat An-Nisa, mohon maaf kalau saya salah, Ustadz. Dalam surat An-Nisa ayat 17 itu, saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima oleh Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, pertanyaannya adalah apabila seorang hamba tahu
bahwa suatu yang kita lakukan itu adalah dosa. Terus tetap kita mengerjakan dosa itu, Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah taubat kita masih diterima di sisi Allah? Terima Iya, kasih. iya, sama-sama. Jadi ayat tersebut sebenarnya mengatakan bahwa orang-orang yang ketika melakukan dosa itu, ya, pada hakikatnya mereka adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Semua orang yang melakukan dosa bukannya berarti ketika dia melakukan perbuatan dosa itu dia nggak tahu bahwa itu dosa, bukan. Tapi Allah menggolongkan mereka orang-orang yang bodoh, orang yang jahil, ya. Dan ketika mereka bertobat, selama belum sampai di tenggorokan nyawa mereka, maka Allah akan ampuni. Seberapapun dosa hamba itu, ketika dia bertobat dan nyawanya belum sampai di tenggorokan, Allah akan terima tobatnya. Walaupun orang tersebut melakukan perbuatan syirik besar misalnya, tapi ketika sebelum nyawanya keluar, dia meninggal dunia, maka Allah akan ampuni dosanya. Jadi yang dimaksud bijahalah atau ketidaktahuan bukan berarti dia nggak tahu perbuatan dosa, tapi ketika dia melakukan perbuatan dosa, berarti dia disebut dengan jahil atau jahalah, atau disebut juga dalam bahasa Indonesia bodoh, ya, karena dia lalai bahwa ada yang senantiasa mengawasi dia, memantau dia, itu Allah yang maha melihat. Dan Allah mengampuni dosa semuanya sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Bahkan Fir'aun dengan dosa yang begitu besarnya, dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian juga dia membunuh anak-anak kecil, ya, menyiksa rakyatnya. Tapi begitu mau tenggelam, ya, waktu mau tenggelam di Laut Merah, malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seandainya waktu itu engkau melihat aku, bagaimana aku mengambil lumpur dari Laut Merah, aku sumpelin, aku masukkan ke dalam mulut Fir'aun, supaya, katanya, makhafata an yudrikahur rahmah, aku takut kalau Fir'aun itu mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena dia udah berucap-ucap. Fir'aun ini ngucap-ucap gini, ketika dia udah mau mati, nyawanya udah sampai di tenggorokan, dia bilang, amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang muslim. Langsung malaikat Jibril ambil tanah, disumpelin ke mulut biar nggak ngomong lagi. Kenapa? Karena ini orang udah kelewatan karena ngaku Tuhan. Banyak kezaliman-kezaliman dia, ya kan? Nah, terus kalau itu katanya hampir saja Allah memaafkan dia. Tuh, luar biasa rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Kalau saja Fir'aun hampir mendapatkan rahmat, lantas bagaimana dengan mereka? Orang-orang yang dosanya di bawah dosanya Fir'aun. Ya. Asal mereka mau bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan ampuni. Ya, baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, dan pertanyaan selanjutnya ini yang poin 2 tentang belajar keislaman, Ustaz. Belajar keislaman, kita dalam Islam itu kan ada beberapa pendapat, ada beberapa mazhab. Nah, mazhab-mazhab ini kayak Syafi'i, Hanafi, dan lain-lain. Nah, ketika kita ingin belajar, itu bagaimana cara kita menentukan mazhab mana yang akan kita pelajari lebih dulu, Ustaz? Mazhab mana yang harus kita kita amalkan, Ustaz? Iya. Iya, terima kasih. Iya. Sesungguhnya madhab-madhab fikih itu mereka semua mengambil ilmu mereka, pendapat mereka berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Karena memang terjadi perbedaan pandangan itu dalam hal-hal yang cabang, ya, sehingga muncullah madhab Hanafi, muncul madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Tentunya bagi orang-orang yang benar-benar mempelajari, ya,
berkutat di masalah fikih sehingga dia tahu yang mana yang dalilnya lebih kuat, yang mana yang dalilnya lebih rajih, lebih kuat. Ya, itu boleh dia menyimpulkan sendiri. Namun kita sebagai orang-orang awam, maka kita harus menginduk kepada para ulama. Tentunya ulama di negeri kita, ya. Kalau di negeri kita mayoritas adalah bermadhab Syafi'i, maka kita ikuti madhab Syafi'i. Toh madhab Syafi'i juga mengambil dalil-dalil mereka dari Al-Quran dan hadis, tidak keluar dari itu. Ya, kalau kita di Arab Saudi, maka madhabnya adalah Hambali. Ya, kalau di daerah Afrika, utara Afrika itu kebanyakan mereka bermadhab Maliki. Ya, di Afghanistan, di Turki itu madhabnya adalah Hanafi. Dan mereka semua juga mengambil pendapat dari Al-Quran dan hadis. Maka kita berada di Indonesia saat ini kita pelajari fikih Syafi'i. Ya, fikih bermadhab Syafi'i bukan berarti bermadhab itu kemudian menjadi golongan atau fanatik. Tidak. Karena itu yang membuat kita mudah dalam memahami dalil. Kalau kita sebagai orang awam ya udah kita mengekor kepada ulama-ulama terpercaya atau ulama terpercaya di madhab Syafi'i seperti itu. Ya baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, saya bacakan. Bagaimana kiat dan tips supaya bisa tetap istiqomah dalam beragama dan kebaikan? Dan apakah istiqomah itu bisa membuat manusia sukses baik di dunia dan akhirat? Ya. Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami Allah, dia beragama Islam. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka mereka akan turun kepada mereka para malaikat. Kapan itu turun kepada mereka malaikat? Ketika meninggal dunia. Ketika akan meninggal dunia, malaikat-malaikat akan turun kepada orang yang senantiasa istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah takhafu. Para malaikat mengatakan, kamu jangan takut dengan kehidupan setelah kamu mati. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih dengan apa yang akan kamu tinggalkan dari keluarga, anak, harta. Jangan sedih. Wa abshiru, dan berbahagialah kamu. Bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan sorga yang Allah janjikan kepada kalian. Jadi orang-orang yang istiqamah, mereka adalah orang-orang yang terbaik di muka bumi. Lantas bagaimana cara kita istiqamah? Ya, tentunya cara kita istiqamah, kita meminta kepada Allah agar diberikan istiqamah. Ya Rabb, ya, berikan saya istiqamah. Bahasa Indonesia boleh. Ya, kita minta kepada Allah agar kita diistiqamahkan. Kemudian juga kita menjaga iman kita, menjaga akidah kita, ya kan? Menjaga kalimat la ilaha illallah. Ini penting sekali, jangan sampai tercemari dengan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Karena orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dan mati dalam keadaan la ilaha istiqamah dalam tauhidnya. Bagaimana cara kita istiqamah lagi? Tentunya dengan memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Terus, walaupun misalnya kita punya amalan andalan, kita biasa sholat sunat 2 rakaat misalnya setiap pagi, sholat duha. 2 rakaat nggak nambah-nambah. Itu lebih baik daripada sekali sholat 12 rakaat tapi nggak sholat seminggu. Kata Nabi SAW, ahabbul amal indallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang continue. Ya, yang selalu dia lakukan, ya, walaupun sedikit. Jadi tetap beramal soleh. Selain kita menjaga akidah kita agar kita istiqamah, menjaga kalimat la ilaha illallah, kemudian kita juga membiasakan diri dengan amal, terutama amal yang diwajibkan. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membayar zakat, pergi haji. Ini yang merupakan benteng atau benteng terakhir kita. Ya, nggak boleh kita kurang-kurangi terkait dengan rukun Islam. Ini modal kita, penyelamat kita. Ya, kalau kita rukun Islam kita benar, kita jalankan,
Maka sebagaimana hadis Nabi SAW ketika didatangi oleh orang Arab dari kampung, ya, ketika itu dia mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bukannya Allah? Iya, kata Nabi, Allah yang ciptain langit dan bumi. Bukankah Allah yang menancapkan gunung-gunung? Iya, kata Nabi, Allah yang menancapkan gunung-gunung. Kata dia, apakah Allah yang memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, untuk puasa, untuk haji? Kata Nabi, iya, Allah yang perintahkan. Kalau gitu saya mau lakukan itu aja. Dan saya nggak mau tambah-tambah. Jadi rukun Islam dia mau lakuin aja, dia nggak mau tambah-tambah. Begitu dia pulang, kata Nabi, in sadaq dakhalal jannah. Kalau dia benar dia mau lakuin itu, dia mau amalkan rukun Islam, dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi kita istiqamah dengan menjaga ibadah, ibadah kita sampai kita meninggal dunia. Kemudian apa lagi yang pertanyaan selanjutnya? Iya, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap orang yang memaksa orang lain untuk berbuat ibadah atau kebaikan yang hukumnya bukan wajib? Ya, kalau memaksa kita nggak boleh. Kita hanya diperintahkan untuk saling mengingatkan. Ya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah, ingatilah orang lain, karena memberikan peringatan itu, kata Allah, tanfa'ul mu'minin, berikan manfaat kepada orang yang beriman. Kemudian juga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dalam surat Al-Asri wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sungguhnya manusia dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haq, dan orang-orang yang senantiasa mewasiatkan kebaikan, kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan senantiasa mewasiatkan atau mengingatkan orang lain tentang kesabaran. Ya, jadi kita nggak boleh memaksa, tapi kita ingatkan, ayo dengan cara yang baik tentunya. Karena apalagi orang-orang Indonesia nih, orang-orang kita nih, orang yang baik-baik, ya, orang yang baik-baik dengan cara yang baik, maka mereka akan nurut. Kalau mereka kita galakin, ya kan, mereka akan ngelawan, gitu loh. Cara dakwah itu penting, ya. Bagaimana juga di Al-Quran ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun saja, Allah perintahkan kepada Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun dengan kalimat yang lembut, agar dia ingat atau dia takut kepada Allah. Jadi kita saling mengingatkan, bukan memaksa, terutama dalam hal-hal yang disunnahkan, perkara-perkara yang bukan wajib. Ya. Kalau yang wajib untuk keluarga kita, maka kita harus paksa. Anak-anak kita terutama sholat, ya kan? Kata Nabi, perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat pada usia 7 tahun. Kalau usia 10 tahun dia nggak sholat, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik, artinya dipaksa. Ya. Hal-hal yang wajib untuk keluarga kita paksa mereka. Namun hal-hal yang disunnahkan kita menghimbau saja. Ya. Seperti itu. Allahu a'lam. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Luar biasa sekali apa yang disampaikan. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan, Ustadz? Saya rasa cukup itu saja. Kita berharap pada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang baik dan terbaik untuk kita dari yang sebelumnya, dan Allah Ta'ala memberikan kepada kita usia yang panjang sehingga kita bisa mendapati Ramadan yang banyak ke depannya dalam keadaan kita sehat walafiat dan bisa maksimal menjalankan ibadah di bulan suci tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih kepada Ustadz Ismail Nahdi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara kajian siang hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara kajian selanjutnya, insya Allah akan diadakan minggu depan, insya Allah. Dan untuk menutup kajian kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, mari.